Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nada Sofia Yasmin dengan NPM 202514500248 dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan rekan saya. Dan saya Bintang Raffi Ardiansa dengan NPM 2025 14500 Apakah ilmu alamiah dasar itu? Secara definisi, ilmu alamiah dasar atau ilmu pengetahuan alam yang dalam bahasa Inggris disebut natural science merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala di alam semesta, termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip ilmu alam. Ilmu alamiah dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja. Ilmu alamiah dasar adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji gejala dalam alam semesta seluruh sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Ilmu alamiah dasar adalah ilmu pengetahuan alam yang mengkaji Yuk kita langsung mulai pembahasannya di muka bumi sehingga nantinya terbentuk konsep dan prinsip ilmu alam. 41. Pernah gak kalian bertanya kenapa langit berwarna biru? Atau kenapa hujan bisa turun dari langit? Manusia adalah makhluk yang selalu ingin tahu. Dari pernyataan sederhana seperti kenapa hujan turun, sampai bagaimana alam semesta terbentuk. Dari rasa ingin tahu inilah ilmu pengetahuan berkembang. Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas materi ilmu kealaman dasar, yaitu hakikat manusia dan rasa ingin tahu, perkembangan alam pikir manusia, serta sejarah berkembangnya ilmu pengetahuan. Hakikat manusia merupakan sifat dasar yang dimiliki manusia sebagai makhluk hidup. Manusia memiliki akal, pikiran, dan kemampuan untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, manusia memiliki kemampuan berpikir secara rasional. Dengan kemampuan ini, manusia dapat mempelajari berbagai hal yang terjadi di alam dan berusaha mencari penjelasan yang logis. Kemampuan berpikir tersebut membuat manusia menjadi mampu mengembangkan ilmu pengetahuan serta berbagai teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan. Hakikat manusia. Dalam tata nama biologi, manusia disebut Homo sapiens. Homo yang memperlihatkan ciri khas jenis yang dapat berpikir setiap saat sejak lahir sampai akhir hayatnya. Berpikir itulah cara mencirikan hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal dan berbudi pasti memiliki kelebihan dibandingkan dengan penghuni bumi lainnya. Perkembangan alam pikir manusia. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan memiliki akal dan pikiran akan menggunakan pikirannya tersebut dalam memenuhi hasrat berpikirnya. Manusia memiliki hasrat ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarnya atau terhadap sesuatu yang dapat dirasa oleh indera manusia itu sendiri. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong manusia untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan berusaha memecahkan fenomena-fenomena alam tersebut akan menjadikan manusia mendapatkan pengetahuan tahap demi tahap. Pengetahuan yang didapat oleh setiap manusia ini berbeda-beda dalam masing-masing manusia. Semakin tinggi hasrat ingin tahu seseorang terhadap suatu gejala alam dan kemudian berusaha untuk memecahkan gejala alam itu, maka semakin banyak pengetahuan yang akan terkumpul dalam diri manusia itu. Pengetahuan yang terkumpul semakin banyak akan terus berkembang, akan meningkatkan juga daya pikir manusia. Hal ini menjadikan manusia semakin lama semakin meningkat di dalam ilmu pengetahuan dan pola pikirnya. Lalu ada keterbatasan pikiran manusia.
Walaupun manusia sudah diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain, namun tidak selamanya manusia dapat menyelesaikan semua masalah yang ada pada dirinya dan masalah yang ada di sekitarnya. Alam pikiran manusia tidak selamanya dapat menentukan jawaban dari setiap permasalahan yang ada pada lingkungan di sekitarnya, baik yang dekat maupun juga lingkungan yang jauh. Bahkan manusia dengan pikirannya sendiri kadang-kadang tidak akan mampu memenuhi jawaban dari fenomena-fenomena yang terjadi pada dirinya sendiri. Pada awalnya, manusia menjelaskan fenomena alam berdasarkan mitos atau kepercayaan. Misalnya, petir dianggap sebagai kemarahan dewa. Namun, seiring berkembangnya pengetahuan, manusia mulai menggunakan logika. Manusia mulai berpikir secara rasional dan tidak hanya percaya pada cerita. Dari sinilah berkembanglah cara berpikir ilmiah yang berdasarkan bukti dan penelitian. Pada tahapan mitos, manusia menjelaskan fenomena alam dengan kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Misalnya, petir dianggap sebagai kemarahan dewa atau bencana sebagai hukuman. Penjelasan ini belum berdasarkan ilmu, tetapi berdasarkan kepercayaan. Pada tahap rasional, manusia mulai menggunakan akal dan logika. Manusia mulai berpikir kritis dan mencari bukti. Tahap ini menjadi awal berkembangnya ilmu pengetahuan. Menurut kalian, ilmu pengetahuan itu ditemukan atau diciptakan? Jawabannya, bukan diciptakan, tapi ilmu pengetahuan itu sebenarnya ditemukan. Tapi tunggu dulu, terus kalau gitu, di mana semua ilmu kita ini ditemukan, dikumpulin, dan diturunin ke kita? Kalau kita taunya sains asalnya dari tempat-tempat ini aja, sebenarnya kita salah. Karena ternyata ada satu peradaban yang telah berhasil ngehimpun berbagai ilmu, bahkan sampai terkenal sebagai pusat sainsnya dunia, yang warisannya masih ada sampai sekarang. Tanpa berlama-lama, inilah dia kisahnya. Jadi, pas Eropa masih terjebak di masa kelamnya, peradaban satu ini ternyata udah lebih dulu mencapai kejayaan. Ketika pendiri peradaban Islam ini kemudian meninggal, para penerusnya lanjut memperluas kekuasaan hingga berkembang pesat sekali. Dan saat tempat ini kemudian jadi ibu kota, ilmu pengetahuan dari berbagai belahan dunia pun mulai dikumpulin. Posisinya yang strategis dan pembangunan besar-besaran yang dilakuin bikin ibu kota ini jadi pusat perdagangan serta pusat ilmu dan kebudayaan selama 500 tahun lamanya. Bahkan sampai ngalahin kota-kota terkenal di dunia. Dan semua kesuksesan itulah yang bikin periode ini dikenal sebagai masa keemasan Islam. Dan bukti utamanya bisa dilihat dari sebuah perkumpulan yang melahirkan banyak penemuan bernama Rumah Kebijaksanaan. Tempat apakah itu? Jadi bayangin, tempat ini adalah tempat nongkrongnya orang-orang pinter dan bijaksana. Dan sejak sang pemimpin naik kekuasaan, tempat ini tuh jadi makin maju. Sampai puncaknya, muncullah gerakan intelektual yang ibaratnya jadi jantungnya perkumpulan ini. Para pemimpin kala itu bahkan ngedorong penerjemahan berbagai buku sains dan filsafat dari berbagai bahasa, jadi bahasa Arab, biar semua ilmu itu bisa dikuasain oleh masyarakat. Semangat mereka adalah bahwa kebenaran itu bisa ditemukan oleh siapapun, dan gak perlu malu untuk ngakuin kebenaran yang ditemuin oleh orang asing. Hal ini juga yang ngejadiin bahasa Arab kemudian sebagai bahasa paling penting di dunia selama berabad-abad pada saat itu. Dan ya, semua itu terjadi sebelum ada Google Translate. Makanya pada masanya, Rumah Kebijaksanaan dikenal sebagai pusat sains, yang salah satu isinya itu adalah perpustakaan terbesar di dunia. Dan berkatnya juga, berbagai sains dan filsafat jadi menyatu ke dalam peradaban Islam. Hingga akhirnya, lahirlah tokoh-tokoh yang buah pemikirannya kita warisi sekarang lewat guru-guru kita saat ini. Tapi pertanyaannya,
Memang apa rahasia mereka? Kenapa sang rumah kebijaksanaan ini bisa semaju itu pada masanya? Kalau bisa dibilang, kuncinya satu, karena penuh semangat buat mencari kebenaran. Mereka itu nggak ngebeda-bedain siapa yang nemuin kebenaran itu. Ya, jadi ilmuwan dan orang-orang bijaksana di sana itu, mereka itu suku dan agamanya beragam. Dan berkat ngerangkul perbedaan inilah, mereka bisa menemukan berbagai ilmu pengetahuan dan akhirnya mengembangkannya. Kenapa begitu? Karena seperti kata filsuf Islam pertama ini, semangat intelektual Islam itu adalah semangat mencari hakikat kebenaran, dan kebenaran bisa ditemukan oleh siapapun. Coba aja dulu orang-orang di sana tertutup dan diskriminatif, peradaban Islam mungkin pada saat itu nggak akan bisa mencapai masa keemasannya. Jadi itulah jawaban di balik rumah kebijaksanaan. Keterbukaan buat sama-sama belajar, meskipun berbeda latar belakang, suku, dan agama, bikin mereka berhasil jadi pusat sains dunia. Dan tentu aja inilah yang harus kita tiru di keseharian kita, terutama di tempat kita nyari ilmu. Karena kita juga kayak mereka, terdiri dari beragam suku dan agama. Dan keragaman inilah yang jadi aset yang perlu kita maksimalin buat mencerdaskan kita. Makanya rangkul mereka yang berbeda, dan kita akan jadi lebih kaya akan sudut pandang dan wawasan. Dan seperti biasa, terima kasih. Sejarah ilmu zaman Yunani kuno dan abad pertengahan. Zaman Yunani kuno berkembang sejak abad ke-6 sebelum Masehi, ditandai dengan berdirinya Athena atau polis menjadi pusat dunia. Peradaban Yunani dianggap sebagai peletak dasar bagi peradaban Barat. Budaya Yunani memberi pengaruh kuat bagi Kekaisaran Romawi yang berhasil ekspansi ke bagian lain wilayah Eropa. Lalu selanjutnya ada Yunani kuno. Ciri filsafat dari Yunani kuno yang pertama adalah tujuan filsafat bukan untuk mengubah dunia, melainkan untuk mengetahui realitas. Lalu yang kedua ada alam semesta atau kosmos, dipandang sebagai sebuah totalitas atau totality. Lalu yang ketiga ada hakikat alam semesta, itu adalah keseimbangan dan harmoni. Lalu yang keempat yang paling dicari melalui filsafat adalah ide tentang yang tetap atau the constant. Filsuf terkemuka zaman ini diantaranya yaitu ada Plato yang menganut aliran rasionalisme, dan yang kedua ada Aristoteles yang menganut aliran empirisme. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki akal dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Rasa ingin tahu ini mendorong manusia untuk terus belajar, bertanya, dan mencari jawaban atas berbagai fenomena yang terjadi di alam. Seiring berjalannya waktu, cara berpikir manusia mengalami perkembangan, dimulai dari tahap mitos yang masih dipengaruhi kepercayaan, kemudian berkembang menjadi tahap rasional yang menggunakan logika, hingga akhirnya mencapai tahap ilmiah yang berdasarkan pada observasi dan penelitian. Perkembangan cara berpikir ini juga sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju dari masa ke masa. Ilmu pengetahuan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, terutama dalam bidang teknologi, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus menjaga rasa ingin tahu serta mengembangkan pola pikir yang kritis dan ilmiah dalam kehidupan sehari-hari.